Indonesia memang memiliki perairan terluas di dunia yang mencakup keindahan bawah laut yang memanjakan mata. Karena banyak sekali keanekaragaman satwa liar dan pemandangan bawah laut yang menakjubkan. Tentunya, cara menikmati keindahan bawah laut adalah dengan scuba diving atau self-contained underwater breathing apparatus, di mana perlu pemahaman tentang penyelaman dan juga peralatan menyelam yang memadai untuk meminimalisir bahaya yang terjadi. Kira-kira seperti apa persiapan dalam melakukan diving? Simak video ini hingga tuntas. Perencanaan dan persiapan sebelum menyelam dapat dibedah menjadi beberapa hal seperti berikut ini. Pertama, perencanaan aktivitas penyelaman berupa menjalani program pelatihan penyelaman dari agensi selam yang tersertifikasi. Hubungi dive center yang memiliki sertifikasi CHSE dan anggota POSI atau Persatuan Usaha Wisata Selam yang dapat membantu Anda dalam melakukan penyelaman yang aman. Jika Anda terkualifikasi sebagai rescue diver, latih kembali kemampuan terkait pertolongan pertama. Kemudian yang kedua adalah perhatikan kondisi diving gear. Berupa peralatan, baik peralatan selam milik pribadi dengan memastikan BCD, regulator set, masker fin, wetsuit, buoy marker, dive computer, dan peralatan selam lainnya terpelihara dengan baik. Lalu peralatan selam milik dive center dengan memastikan peralatan sewa dive center yang Anda sewa dan gunakan dalam kondisi yang baik, telah didisinfeksi dan sesuai dengan prosedur CHSE. Lalu yang ketiga adalah keterampilan penyelam dengan melatih kemampuan buoyancy menggunakan BCD di kolam renang dengan menyesuaikan pemberat yang Anda pakai dan perlu pelatihan bersama mentor. Latih kemampuan dalam kondisi emergensi bersama buddy Anda sesuai dengan modul yang diberikan. Kemudian yang keempat tidak kalah penting adalah memastikan kondisi kesehatan sebelum menyelam dengan langkah sebagai berikut. Meminta formulir asesmen kesehatan mandiri yang didiskusikan dengan trainer Anda. Berkonsultasi dengan dokter terkait kesehatan Anda. Sampaikan dengan jujur kepada dive master jika Anda memiliki keterbatasan tertentu seperti konsumsi obat-obatan rutin. Yang kelima adalah berkoordinasi dengan dive master terkait objek penyelaman. Mintalah penjelasan secara detail kepada dive master terkait kondisi penyelaman, seperti kontur, objek dan peta bawah laut, serta lokasi dan arah penyelaman. Pahami tanda dan kode sinyal untuk berkomunikasi dengan buddy atau dive master Anda. Patuhi setiap instruksi dive master saat briefing atau saat penyelaman. Pahami dan patuhi prosedur jika dalam keadaan darurat. Lalu yang keenam yang perlu diperhatikan adalah mengelola udara selama penyelaman. Ini sangat penting. Periksa isi udara dalam tangki sebelum penyelaman. Perhatikan pengelolaan udara serta kedalaman maksimum yang diizinkan dan mengikuti instruksi dari dive master. Jalani penyelaman rekreasi secara konservatif dan sesuai dengan tingkat keterampilan yang tersertifikasi oleh agensi. Kesalahan umum diver sering terjadi disebabkan karena beberapa faktor seperti mengabaikan kesehatan dan keselamatan, mengabaikan perawatan gear yang tepat, perencanaan penyelaman yang tidak memadai, kurangnya kontrol daya apung, menyelam di luar pelatihan, kehabisan udara, dan tidak bertanggung jawab atau tidak mengikuti arahan dari dive master. Apabila Anda adalah orang yang lama sudah tidak melakukan penyelaman, namun Anda ingin melakukan aktivitas ini kembali, Anda perlu memperhatikan kembali aspek menyelam dengan aman. Di antaranya, hindari melakukan manuver yang di luar limitasi Anda, dan patuhi semua instruksi ketika melakukan pelatihan. Periode tidak aktif, yang bisa Anda lihat seperti tabel berikut ini. Status kesehatan. Diskusikan dengan dokter apakah Anda pernah sakit atau sudah lama berhenti menyelam. Fitness untuk meningkatkan kebugaran tubuh Anda. Peralatan, servis, maintenance,
dan coba kembali kenakan alat tersebut. Keterampilan menyelam, kursus kembali dengan agen-agen terkait. Rencana perjalanan meliputi riset persyaratan kesehatan, upaya pengendalian, serta memastikan Anda memiliki asuransi. Dalam melakukan penyelaman, tidak selalu berjalan aman dan baik. Ada kalanya penyelaman tersebut berimbas pada kondisi darurat. Bagaimana penanggulangannya? Usaha wisata selam sebagai operator wajib melakukan penyesuaian prosedur kondisi darurat. Penyelam juga harus memahami prosedur kondisi darurat yang telah disusun operator. Dan panduannya dapat dilakukan seperti berikut ini. Sebelum memulai penyelaman, carilah informasi mengenai kontak darurat dan lokasinya. Lakukan pertolongan pertama selama menunggu kedatangan tim gawat darurat yang dihubungi. Dengan memastikan perlengkapan P3K. Kondisi tertentu seperti COVID-19. Patuhi protokol kesehatan yang berlaku. Rencana tindakan darurat juga harus dikembangkan, disimpan, serta disosialisasikan untuk memaksimalkan penerapannya. Dengan komponen-komponen rencana tindakan darurat adalah dengan melakukan tindakan berikut. Pertolongan pertama berupa menyiapkan kotak P3K dan kelengkapannya, dan memastikan ketersediaan petugas di atas permukaan dan berkoordinasi dengan pelayanan medis untuk pertolongan lebih lanjut. Evakuasi dilakukan mencakup cara pemindahan korban secara efektif, mulai dari waktu hingga lokasi kegiatan menuju tempat medis. Upaya penyelamatan dilakukan dengan menyediakan prosedur peralatan, memastikan bantuan tersedia, memindahkan korban dari posisi bahaya dan memberikan pertolongan pertama, dan pastikan juga tenaga penolong pada kondisi yang baik. Itulah beberapa cara agar Anda dapat melakukan scuba diving dengan cara yang aman untuk menikmati keindahan bawah air yang menyenangkan, mengesankan, dan juga baik untuk keselamatan Anda. Dengan mengikuti langkah-langkah pada video ini, dapat meyakinkan Anda untuk melakukan safety diving dimanapun Anda berada.